Bismillahirrahmanirrahim. Al-Latifatul Khamisah utawi iki iku hikmah kang kaping 5. Nafallahul imana an ahlil kitab. Allah menafikan iman dari orang Yahudi Nasrani. Mereka enggak mau disebut kafir, kami beriman. Tapi Allah menafikan iman mereka. Lianna imanahum maghsyusun madkhul. Karena keimanan Yahudi Nasrani itu maghsyusun dicampuri hal yang palsu, disusupi. Madkhulun sama, dicampuri hal-hal di luar keimanan. Walaisa imanan kama yajibu. Iman Yahudi Nasrani bukanlah iman yang semestinya. Mengimani Isa putra Allah itu gimana? Keimanan mereka bukan iman yang semestinya. Li'annahum ja'alu lillahi waladan wa zawjatan. Karena orang Yahudi Nasrani menganggap ada anak dan istri bagi Allah. Nambai sopo putu nendi. Wabaddalu kitabahum. Dan Yahudi Nasrani memalsukan kitab mereka. Waharramu ma lam yuharrimillah. Mereka mengharamkan sesuatu yang Allah tidak mengharamkannya. Wa ahallu ma lam yuhillahu. Mereka menghalalkan sesuatu yang Allah tidak menghalalkannya. Wa wasaful maula bima la yaliqu. Mereka memberi sifat kepada Allah Sang Maha Pelindung dengan sifat yang tidak selayaknya. Fahum wa in za'mul iman. Sehingga orang-orang Yahudi Nasrani meskipun mereka klaim beriman, ghairu mu'minin, sejatinya mereka tidak beriman. Imanan sahihan, dengan iman yang benar. Kalau iman yang salah, ya mereka iman tapi salah. Kalau iman yang benar, tidak. Wa hadza huwa sirru fit ta'bir. Dan inilah yang menjadi rahasia fit ta'biril Qur'ani. Ini mestinya Qur'ani ada ya nisbatnya. Binafyil imani anhum. Inilah yang menjadi rahasia dalam pembahasan Al-Qur'an. Bagaimana Quran membahasakan? Dengan menafikan iman dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qalal Kirmani nafyul imani billahi anhum li'anna sabilahum sabilu man la yu'min. Dinafikannya iman kepada Allah dari orang Yahudi Nasrani karena jalan mereka beriman adalah bukan jalan orang yang beriman kepada Allah. Il yasifunahu bima la yaliqu an yusafa bihi jalla wa ala. Sebab Yahudi Nasrani memberi sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak layak Allah diberi sifat seperti itu. Paham ya? Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal mal muradu bil musyrikin fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud dengan istilah musyrikin? Yang mana musyrikin enggak boleh masuk Makkah, enggak boleh dekat-dekat Masjidil
haram. Yang dimaksud musyrikin itu penyembah berhala saja atau termasuk penyembah salib, penyembah Roh Kudus, penyembah Yesus. Ya, yang dimaksud istilah musyrikin. Zahaba jumhurul mufassirin ila anna lafdzal musyrikin khassun bi'ubbadil awthani wal asnam. Telah berpendapat mayoritas para mufassir bahwa sesungguhnya lafadz al-musyrikin itu khusus berlaku bagi para penyembah berhala dan patung. Lianna lafdhu al-musyrik yatanawalu man ittakhadha ma'allahi ilahan akhar. Karena istilah al-musyrik itu mencakup orang yang menjadikan selain Allah Tuhan yang lain. Wa anna ahlal kitab wa in kanu kuffaron, dan bahwa sesungguhnya ahlul kitab meskipun ahlul kitab itu kafir, illa anna lafdzal musyrikin la yatanawaluhum. Hanya saja istilah al-musyrikin itu tidak mencakup para ahlul kitab. Sama-sama menyembah selain Allah, tradisi Quran, penyembah berhala disebut musyrikin, terus penyembah Isa, penyembah Uzair, penyembah Yesus, Roh Kudus, karena masih pegang kitab Taurat Injil, mereka oleh Quran disebut ahlul kitab. Jadi sama-sama menyembah selain Allah, tapi konteksnya beda, menghukuminya juga beda. Li'annahu khassun biman abadal awthan wal asnam. Karena istilah al-musyrik khusus hanya bagi orang yang menyembah berhala dan patung. Wa qala ba'dul ulama inna lafdzal musyrikin yatanawalu jami'al kuffar. Dawuh sebagian ulama bahwa istilah al-musyrik itu mencakup semua orang non-muslim, baik penyembah berhala atau penyembah Yesus. Pokok enggak muslim namanya musyrik. Ya. Dan yang dipakai Arab Saudi yang ini, mau Kristen, mau apa, pokok non-muslim, enggak boleh masuk Mekah. Ada jalur jalan sendiri ya. Thariq ghairil muslim. Ini jalur non-muslim. Enggak peduli penyembah berhala kah, penyembah Yesus, pokok non-muslim oleh Saudi enggak boleh masuk Mekah. Berarti larangan orang musyrik enggak boleh masuk Mekah oleh Saudi diberlakukan kepada Kristen sekalipun. Padahal istilah Quran kalau musyrik ya penyembah berhala, kalau Kristen ahlul kitab. Toh Saudi memberlakukan Kristen Yahudi enggak boleh masuk Mekah. Seperti orang musyrik juga enggak boleh masuk Mekah, diperlakukan sama. Dan disebutlah dengan istilah thariq ghairil muslim, bukan thariqil musyrik, enggak. Atau sebutan thariqul kafir, enggak. Tapi thariq ghairil muslim. Kenapa lafadz al-musyrik mencakup semua orang kafir? Sawa'un minhum ubbadul awthan, sama saja orang kafir itu para penyembah berhala, au ahlul kitab, atau mereka itu Yahudi Nasrani. Itu liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh
Allah tidak mengampuni jika Allah disyirikkan, disekutukan. Dan Allah tetap mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Allah kehendaki an yakfura bih. Allah kehendaki menjadi kafir dengan Allah. Fa'atlaqa lafdhal isyraq alal kufri. Allah menggunakan istilah syirik kepada kufur. Kufur oleh Allah disebut kufur oleh Allah disebut syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha an yakfur bih. Bagi orang yang Allah kehendaki untuk menjadi kafir, terserah. Lafaz yang awal dengan istilah yusrok, tafsir dengan istilah an yakfur bih. Berarti lafaz syirik juga dimaknai kufur, atau kufur juga diistilahkan dengan syirik. Saya katakan, hadza huwa sahih. Pendapat yang kedua ini yang benar. Yang enggak boleh masuk Mekah, Masjidil Haram, penyembah berhala, juga Yahudi, juga Nasrani, juga Majusi, pokok non-Muslim. Itu yang dibenarkan oleh Imam Ali As-Sabuni dan sampai sekarang dipakai oleh pemerintah Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar adalah pendapat yang kedua ini, wa huwa anna lafdha yashmalu kulla kafir, yaitu bahwa lafaz al-musyrik itu mencakup setiap orang kafir. Wa anna nahya an dukhulil masjidil haram amun likulli kafir. Dan bahwasanya larangan masuk Masjidil Haram itu bersifat umum menyeluruh, mencakup setiap orang kafir. Fala farqa bainal wathani wal yahudi awin nasrani fil hukmi. Sehingga tidak ada beda antara paganisme, penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, dalam hal hukum tidak boleh masuk Masjidil Haram. Pokoknya non-Muslim nggak boleh. Paham ya? Kalimat yasmalu itu kalau samala yasmulu sumul, dakhala yadkhulu dukhul, maknanya amma ya umum, universal. Terus dia lazim, enggak punya maf'ul. Fi'il isim fa'ilnya syamil. Menyeluruh. Universal. Kalau mencakup mencakup banyak, dia punya maf'ul, ada maf'ulnya. Muta'ati. Bacanya syamila yasmalu syamlan. Masdarnya syamlan. Yasmalu syamlan. Atau samala. Samala yasmalu syamlan. Fataha yaftahu fathan. Itu muta'ati. Ya. Kalau fu'ul, sumul, dukhul, khuruj, nuzul, itulah lazim. Wa fa'alal lazimu mislu qa'ada lahu fu'ulun bitiratin kagoda. Katanya Alfiyah. Fa'ala yang masdarnya fu'ul itu lazim. Wa fa'alal lazimu mislu qa'ada. Fa'ala yang lazim seperti fi'il qa'ada lahu fu'ul. Masdarnya fu'ul lazim. Jadi kalau sumul itu maknanya universal, lazim. Kalau syamlan, syamala yasmalu, syamlan, itu maknanya tanawala ya tanawalu, mencakup. Al-hukmu tsani, hal a'yanul musyrikin najisah
apakah fisiknya, wujudnya orang musyrik itu najis? Yang dimaksud orang musyrik najis itu najis keyakinannya, salah, sesat. Apa najis fisiknya? Sehingga mari salaman tanganmu kudu diumbah. Lek wong kafir nunut sholat masjidmu wajib dipel. Dulu dan minta sekarang. LDII dulu seperti itu. Muka-muka sekarang berubah ya. Apa yang dimaksud itu non-muslim itu najis fisiknya atau najis maknawi, najis akidahnya. Dalla zahiru qawlihi ta'ala innamal musyrikuna najas ala najasatil musyrikin. Zahir firman Allah innamal musyrikuna najas itu menunjukkan atas najisnya orang-orang musyrik. Wa qad taqaddama ma'ana annal murada minal lafzi an-najasatul ma'nawiyah. Dan bahwa telah lewat bersama kita keterangan yang dimaksud dari lafaz najis yaitu najis maknawi. Ai anna ma'hum asyirka al-munazzala manzilatan najis. Artinya bersama orang musyrik itu ada kemusyrikan yang mana kemusyrikan itu disamakan kedudukannya dengan barang najis. Ya. Alladzi yajib ijtinabuhu, yang mana barang najis itu wajib dijauhi. Au annahum kal anjas, atau yang dimaksud mereka itu seperti hewan-hewan yang najis, seperti barang-barang yang najis. Kenapa mereka dihukumi kayak najis? Litarkihim ma yajibu alaihim, karena orang-orang musyrik meninggalkan sesuatu yang wajib atas mereka. Mari kumpul nggak adus, terus mari pipis nggak cewek, peper ngono tok. Toilet luar negeri rata-rata gak ono aire, wis kertas tok iku. Mari ngono bengi kumpul karo bojone. Asik. Sik pesing. Kenapa mereka kayak najis? Karena meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Min ghuslil janabah, yakni mandi. Min ghuslil janabah, yakni mandi jinabat, wa taharah, dan bersuci. Wa adam ijtinabihim an-najasat, mereka dihukumi kayak najis karena mereka tidak menjauhi barang-barang najis. Waqad naqala sahibul kasyaf an Ibnu Abbas anna a'yanal musyrikin najisah kal kilab. Penulis tafsir Al-Kasyaf Imam Az-Zamakhsyari menukil dari pendapat Ibnu Abbas bahwa wujud atau fisik orang-orang musyrik itu najis, kayak anjing, wal khonazir, dan kayak celeng. Tamasukan bi dhahiril ayat, karena memegang teguh zahir dari ayat itu. Secara zahir ayat itu menyatakan orang musyrik najis, ya enggak usah ditafsiri, najis ya najis. Cuma kalau dikejar ya tetap enggak sama. Kalau mereka membaca syahadat, apa dari najis langsung menjadi suci, apa tetap najis? Kalau baca syahadat, Islam iman ya jadi suci. Loh, kalau emang najis secara zahir, najis fisik, harusnya dicuci dengan air. Nah ini ternyata cukup dicuci dengan baca syahadat. Berarti najis batin, bukan najis zahir. Andai dikejarkan begitu. Ya. Cuma kita enggak ketemu Ibnu Abbas, jadi enggak bisa bertanya. Ya.
Andai ketemu saya akan bertanya. Lu melebu Islam tetap najis apa enggak? Ya suci. Terus najis apa bisa dicuci dengan baca syahadat? Itu najis beneran apa najis maknawi? Kalau najis beneran harusnya dicuci dengan air. Ngerti apa enggak? Logika gitu. Warawa Ibnu Jarir anil Hasan al-Basri annahu qala man safahahum falyatawadda. Bahwa Imam Hasan Basri dawuh, siapa berjabat tangan dengan musyrik, maka berwuduklah. Ya sebaiknya wudu. Walakinnal fuqaha ala khilafi dzalik. Akan tetapi para ulama ahli fikih berbeda dengan itu semua. Enggak seperti itu pendapat ahli fikih. Faqad dahabu ila anna abdanahum tahirah. Ahli fikih berpendapat bahwa badan atau fisik orang kafir itu suci. Li'annahum lau aslamu kanat ajsamuhum tahiratan kal ijma' bil ijma'. Sebab andai orang-orang kafir itu masuk Islam, maka jasad mereka menjadi suci dengan ijma' itu. Tanpa disiram, tanpa dikerucuk menjadi suci. Hanya dengan baca syahadat. Ma'annahu lam yujad ma yutahiruha. Padahal tidak ada sesuatu yang mensucikannya. Minal ma' berupa airkah, awin nari atau api, awit turab atau tanah, au masyabaha dzalika atau yang menyerupainya. Jadi begitu syahadat langsung suci. Padahal enggak ada alat untuk mensuci. Alat mensuci itu kalau madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, air. Air plus tanah untuk tayamum. Tapi kalau menurut Hanafi, api itu bisa untuk bersuci. Lading, pacul. Mari nggih maculi teletong. Najis. Saman bakar di api sampai kering. Ya. Garing sering. Terus di kerok-kerok. Itu menjadi suci. Menurut Hanafi, api itu menjadi alat untuk bersuci, mensucikan najisnya, alat-alat tani dan segala macam. Kiasnya, orang-orang berdosa itu kayak najis. Karena najis nggak layak masuk surga. Supaya masuk surga, layak masuk surga, dimasukkan ke neraka dulu. Dicuci dengan api neraka. Setelah dosanya habis, suci, layak masuk surga. Berarti najis, dosanya yang kayak najis itu dicuci dengan api neraka. Nah itulah pola pikirnya mazhab Hanafi. Kering itu menjadi suci. Cuman kalau sholat di Masjidil Haram, di halaman luar, yang keinjak-injak sandal macam-macam kotor, enggak karu-karuan, itu mereka nyucinya enggak pakai dipel, pakai obat, ceret, terus mobil jalan, alat pel itu. Ya sudah gitu dok, enggak pakai di gambior. Bagaimana itu? Itu nanti kalau sudah kering kena sinar matahari, suci menurut Hanafi. Tapi tetap belum suci menurut Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, zaman kalau mau jamaah di dalam sudah ditutup, nggak boleh. Mau nggak mau jamaah di luar. Yang paling aman, membawa sajadah sendiri. Sholat di atas sajadahnya sendiri. Kalau pas nggak bawa, timbang nggak jamaah, kehilangan 17 pengen 1.000. Rugi. Jamaah di situ aja. Dalam hati, soal toharoh pakai Hanafi. Paham ya?
Sama enggak duwe ilmu iki mulah mulai. Lapa Mas gak jamaah? Ra oleh nggen ono halaman tok. Man ras itu jamaah. Jamaah wis. Pakai Hanafi. Wal ayatu la tadullu ala najasati dhahir wa innama tadullu ala najasatil batin. Ayat tersebut tidak menunjukkan najis secara zahir, akan tetapi hanya menunjukkan najis secara batin. Wala syakka annahum la yatatahharun wa la yaghtasilun. Dan tidaklah ragu bahwa orang kafir, orang musyrik tidak bersuci, tidak mandi jinabat, wala yajtanibuna najasat, juga tidak menjauhi najis. Faju'ilu najasan mubalaghatan. Sehingga orang-orang musyrik itu dinilai najis, itu sifatnya hanya mubalaghah, hanya untuk membesar-besarkan, bukan najis beneran, tapi oleh Quran disebut najis sebagai mubalaghah, bahasa untuk melebih-lebihkan, membesar-besarkan. Fi wasfihim bin najasa, dalam hal mereka diberi sifat najis. At-tarjih as-sahih ra'yul jumhur. Yang benar adalah pendapat jumhur. Li'annal muslim lahu an yata'amala ma'ahum. Karena muslim menurut Islam boleh bermuamalah dengan musyrik. Di pasar bareng, jagongan bareng, jual beli bareng boleh dari dulu, zaman Nabi boleh begitu. Nah kalau mereka dihukumi najis gimana? Nabi menerima hadiah minyak wangi dari Raja Addis Ababa. Padahal non-muslim. Juga mau mengkonsumsi zabat, keju, produksi non-muslim. Terus tangannya bagaimana? Wadahnya bagaimana? Nah, kayak begitu. Nahnu nahkumu bidzawahir. Keju terbuat dari susu sapi aslinya suci ya tetap suci. Gak ngono gak situ. Sama numpak pesawat. Wah, ini mau mari dilungguin non-muslim. Jangan-jangan ono keringete, rasito lunggu. Arah budal kaji zaman. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasrab min awanil musyrikin. Rasul pun juga minum dengan wadahnya orang-orang musyrik. Bertamu ya apa, terus disuguh, ya mau-mau saja. Pokoknya secara zahir yang disuguhkan bukan khomer, bukan yang haram-haram. Dihukum yang zahir, sing cilik-cilik, sing juru-juru, lek dihukumi repot. Wa yusafihu ghairal muslimin. Nabi juga berjabat tangan dengan non-muslim. Wallahu a'lam. Al-hukmu tsalits. Hal yumna'ul musyrik min dukhulil masjid? Apakah orang musyrik dilarang masuk masjid selain Masjidil Haram? Kalau menurut kita enggak dilarang. Lampu dalam masjid mati sing iso ndandani instalasinya non-muslim boleh, tapi tetap jaga kesucian. Kalau mlebu masjid piye? Kalau pengen masuk Islam Kiai. Terus Arab disahadat nang masjid. Jangan, enggak boleh masuk masjid. Karena belum masuk Islamnya repot ya. Dalla qauluhu fala yaqrabul masjidal haram. Firman Allah, jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Firman ini menunjukkan ala man'il musyrikin min dukhulil Masjidil Haram. Melarang orang musyrik masuk Masjidil Haram. Kalau masjid lain, wa qad ikhtalafa ulama fil murad min lafzil Masjidil Haram. Ulama berbeda pendapat dengan istilah dalam istilah Masjidil Haram. Jadi dilarang masuk Masjidil Haram tok dan boleh masuk tanah suci Makkah
asal nggak masuk Masjidil Haram. Atau yang dimaksud itu dilarang masuk semua areal tanah haram, tanah suci maka meskipun nggak masuk Masjidil Haram. Ala aqwalin adidah, ada banyak pendapat. Azan Al-Fatihah.